Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dengan Agung Keswanto. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan juga keberkahan dan juga tetap semangat ya. Di sini kita akan membahas bagaimana sih tipsnya, atau kita lebih tepatnya sharing lah ya. Karena saya juga belum mahir atau juga belum jadi apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar lah ya. Saya juga masih merintis usaha dan juga saya hanya membagi pengalaman aja, sharing lah ya. Sharing soal bagaimana tipsnya menjadi seorang sales yang baik dan juga tetap semangat mencapai tujuan atau target ya. Yang pertama, seorang salesman harus menguasai produk ya. Produk itu ada di urutan pertama. Bagaimana dia bisa menjual kalau tidak menguasai produknya? Menurut saya produk itu amatlah sangat penting ya. Ketika seorang sales mengetahui sebuah produk knowledge ya, dia akan timbul yang namanya keyakinan. Dan yang kedua itu tentu keyakinan. Setelah dia menguasai produk knowledge ya, speknya sebuah kendaraan atau harganya, komposisinya ya, baik itu kekurangan atau kelebihannya ya, timbul yang kedua adalah keyakinan. Dan seorang sales itu harus yakin bahwa produk yang dijual itu pasti laku. Karena filosofinya seperti ini, ada yang jual pasti ada yang beli ya kan, ada jual udah pasti ada yang beli ya. Setelah nomor 2 itu keyakinan, nomor 3 udah pasti target. Seorang salesman harus mencapai target yang dia inginkan. Nah, apabila Anda mentargetkan 3 customer per hari, paling tidak kalian harus datangi atau datangi 10 atau 15 customer seperti itu ya. 10 atau 15 customer yang Anda datangi, paling tidak 3-nya menjadi goal di situ ya. Setelah target yang ketiga, kita harus menerima penolakan ya. Belajar menerima penolakan, karena saya yakin banget ya, dari 15 konsumen yang Anda datangi ya, itu banyak sekali yang ditolak, yang dimarahin sama konsumen ya, dan itu hal yang wajar. Dan kalian tuh harus belajar menerima dan tetap tersenyum gitu ya, dan harus bersabar. Karena dari 15 itu pasti akan ada 1, 2, atau 3 yang akan menjadi rezeki kalian. Insya Allah kalau memang kalian menjalankannya dengan suka hati, sukacita, senang dan semangat, di dalam 15 customer tersebut yang Anda datangi, bisa jadi 10-nya itu goal kamu gitu. Yang pasti tetap semangat, senyum, dan jangan lupa berdoa. Dan yang keempat, itu harus sabar dan selalu tersenyum ya. Ketika kita mengalami penolakan atau mungkin kata-kata kasar dari konsumen, tetap kita harus ramah dan tetap tersenyum. Dan hal-hal yang memang mengurangi mood kita itu segera kita tinggalkan gitu kan. Kita harus pelajari, kenali konsumen kita itu dia mau beli barang kita atau tidak gitu kan. Kalau memang dirasa sulit gitu kan, tinggalkan. Cari yang termudah aja gitu kan, cari yang termudah, yang gampang, dan kejar target kalian. Samperin, datangin sebanyak-banyak mungkin konsumen kalian. Insya Allah target akan cepat tercapai
ya. Yang kelima, kita harus ngobrol dua arah ya, dan juga bukan sekedar salesman itu bisa berbicara ya, tapi yang terpenting salesman harus bisa ngobrol, komunikasi dua arah antara konsumen dan juga Anda sebagai sales, dan mengetahui kebutuhan konsumen itulah yang terpenting. Kita menggali terus apa kebutuhannya gitu kan, kita menggali lagi kira-kira produk kita cocoknya yang mana yang bisa dibeli dengan konsumen kita, itu yang terpenting. Dan yang terakhir menurut saya ini adalah efisiensi waktu, efisiensi waktu gitu ya, atau kita menghemat waktu sehemat-hematnya. Jadi kita pandai-pandai menggunakan waktu yang sebaik-baiknya gitu kan, agar tercapai target tadi gitu ya. Jadi kita usahakan sedisiplin mungkin, bangun pagi-pagi misalkan jam 8 atau jam 9 kita sudah stay, kita sudah mulai berjalan ke lapangan gitu kan. 15 customer satu hari ya, kita bagi menjadi 3 gitu. Misalkan contoh jam 9 ke jam 12 dapat 5 customer, jam 12 istirahat, jam 1 ke jam 3 5 orang lagi gitu kan. Jadi jam 9 ke jam 12 itu 5 customer, jam 1 ke jam 3 5 customer lagi, dan yang terakhir jam 3 sampai jam 6 itu 5 customer lagi. Jadi totalnya 15 customer. Anda harus capai target, Anda harus menciptakan goal Anda sendiri ya. Jadi yang pertama saya ulang kembali, product knowledge, yakin dan seyakin-yakinnya ciptakan target Anda, dan juga belajar menerima kesalahan atau penolakan ya, belajar menerima penolakan, tetap bersabar, selalu tersenyum, dan juga komunikasi dua arah itu terpenting. Dan yang terakhir, efisiensi waktu. Gunakan waktu Anda dalam berjualan, dalam bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan juga bisa diterapkan di diri kalian masing-masing. Apa yang saya sampaikan hanyalah sharing ya, bukan bermaksud menggurui, hanya sharing saja pengalaman saya pribadi. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.